wa jalla. Ibu dan bapak, ikhwan dan akhwat semuanya, kita sudah ada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu begitu identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena apa yang ada di bulan ini berupa syariat yang kita laksanakan, haji dan kurban khususnya, merupakan bagian daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, atau sesuatu yang dimulai atau berkaitan dengan sejarah hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu sendiri di dalam Al-Quran merupakan salah satu nabi yang oleh Allah secara eksplisit, secara terang-terangan, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa." Bahwa Nabi diperintahkan, terdapat ayat yang tegas tadi, ayat yang jelas, surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Anit tabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah, ittiba'lah. Ittiba'lah. Jadi ittiba, apa yang ada di dalam istilah thariqah, bahwa kita kepada guru mursyid itu berittiba, itu adalah istilah Al-Quran. Al-Quran mengatakan kepada Nabi, ittiba'lah kamu, hai Muhammad. Kemana? Millata Ibrahim, kepada milahnya Nabi Ibrahim. Mengapa penting Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus, bahwa Nabi dikatakan mengikuti milahnya atau ajarannya daripada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, kedudukan Nabi Ibrahim bagi orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, kedudukan Nabi Ibrahim begitu mulia. Semua orang Quraisy pada saat itu mengakui kedudukan Nabi Ibrahim yang begitu mulia. Sehingga penting untuk disebutkan bahwa Nabi Muhammad tidaklah membawa ajaran yang baru, dalam tanda kutip, tidak mengajak manusia pada saat itu kepada sesuatu yang baru, melainkan apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad adalah apa yang juga diserukan oleh Nabi Ibrahim, yang oleh kaum kafir Makkah saat itu begitu mulia kedudukannya. Bahwa Ibrahim, bahwa kaum Quraisy Makkah secara silsilah berasal dari Nabi Ismail. Kita tahu orang yang pertama menghidupkan Mekah, tinggal di kota Mekah, kemudian menjadikan kota Mekah itu kota yang banyak diziarahi oleh banyak orang. Pada awalnya adalah kota itu ditempati oleh Nabi Ismail dengan ibundanya, tentu atas perintah Nabi Ibrahim berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga itulah mengapa begitu besar kedudukan Nabi Ibrahim di hadapan para Quraisy Mekah. Disitulah pentingnya Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu muttabi, mengikuti ajarannya, syariatnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun begitu, tentu kedudukan Nabi Muhammad itu lebih tinggi dan lebih mulia dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad itu adalah asyrafur rusul wal anbiya, nabi dan rasul yang paling mulia. Bahkan kata ulama, justru yang menyebabkan salah satu hal yang membuat Nabi Ibrahim derajatnya mulia adalah diantaranya syariatnya atau ajarannya dihidupkan atau diikuti oleh Nabi yang paling mulia. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi pelajaran yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim itu, bahwa disinilah terletak pentingnya sanad. Pentingnya sanad.
Sebagaimana Nabi mendakwa kepada kaum Quraisy bahwa apa yang aku ajak adalah bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang dulu juga didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah mengapa Hadratus Syekh sering menyatakan bahwa Thariqah itu bukan ajaran baru. Bagi konteks kita masa kini, murid-murid Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, pengersa Anum, mestinya menyadari bahwa apa yang diserukan oleh pengersa Abah saat ini adalah apa yang dulu diserukan oleh Abah Anum. Bukan sesuatu yang baru. Meskipun ada beberapa hal tambahan. Tetapi pada intinya Hadratus Syekh mengajak manusia untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkaitan dengan Nabi Ibrahim itu, pagi hari ini kita mengambil beberapa pelajaran faidah daripada keistimewaan Nabi Ibrahim. Allah katakan Nabi Ibrahim itu masih di surah An-Nahl bahwa Nabi Ibrahim itu inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Bahwa Nabi Ibrahim itu Allah katakan kana ummah. Nabi Ibrahim adalah suatu umat. Ini tentu secara bahasa adalah sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena umat itu identik dengan orang yang banyak. Umat disebut umat tentu menunjukkan kuantitas yang banyak, tidak hanya satu atau dua orang. Tetapi di ayat ini Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah suatu umat, seorang umat. Mengapa disebut umat? Kata ulama di dalam tafsir-tafsirnya, ini bisa dimaknai beberapa hal. Pertama, annahu kana wahdahu ummatan minal umam likamalihi fi sifatil khairi. Nabi Ibrahim itu disebut umat karena apa? Karena begitu sempurnanya sifat-sifat yang ada pada Nabi Ibrahim. Sehingga manusia pada umumnya, manusia biasa seperti kita itu tidak mampu memiliki sifat kemuliaan sebanyak sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Pada umumnya sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh banyak orang. Artinya orang secara terpisah. Tetapi pada Nabi Ibrahim segala sifat kemuliaan ada pada dirinya. Inilah kenapa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai umat. Kemudian makna umat juga maknanya adalah kana mu'minan wahdahu. Nabi Ibrahim pada satu masa ketika beliau berdakwah kepada Raja Namrud, pada saat itu, pada masa itu beliau satu-satunya orang yang beriman. Pada saat itu. Inilah makna umat, yaitu orang satu-satunya manusia yang beriman kepada Allah, tentu pada masa waktu tertentu. Kemudian apa lagi makna umat di sini adalah bahwa beliau alladzi yu'tamma bihi, yaitu orang yang dijadikan panutan. Nah, di antara inilah Nabi Muhammad SAW menjadikan Nabi Ibrahim atas perintah Allah sebagai panutannya. Nah, ini sifat yang pertama. Allah sebutkan bahwa Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan. Nah, kemudian dikatakan sifat yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah qanitan lillahi. Nabi Ibrahim itu qanitan lillah, muti'an lillah, yaitu sosok manusia, seorang nabi, seorang rasul, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, al-qaim bima amarahullahu ta'ala bih,
Orang yang senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepadanya. Bahkan di riwayat lain, termasuk sifat Nabi Ibrahim itu adalah beliau tidak pernah menunda apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah menunda perintah Allah. Itulah mengapa kita dapati satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim ketika berkhitan, beliau berkhitan menggunakan kapak. Tentu ini eh, dipahami bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim sedang membawa kapak. Karena tidak mau menunda perintah Allah, maka beliau segera berkhitan dengan apa yang ada pada saat itu. Itulah yang lantas juga kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Karena begitu taatnya Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak taat? Hatta diperintah menyembelih anaknya pun dilakukan oleh beliau. Inilah qanitan lillah. Kita belajar zikir adalah pertama kita itu tadi bermakmum kepada Syekh Mursyid, yang mana Syekh Mursyid itu tidak membawa ajaran baru, menghidupkan ajaran guru-guru sebelumnya. Dari silsilah ke-37, 36 sampai silsilah keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad itu sendiri adalah menghidupkan ajarannya atau mengikuti ajarannya daripada Nabi Ibrahim. Ketersambungan sanad itu sendiri. Juga kita belajar zikir itu supaya kita menjadi seperti Nabi Ibrahim. Apa? Qanitan lillah, kita senantiasa taat kepada Allah. Yaitu al-qaim bima amarahullahu ta'ala bi, senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan perintah Allah sebagaimana Nabi Ibrahim tidak menunda-nunda. Nah, itu sangat terlihat pendidikan itu pada pendidikan sholat dari guru mursyid. Betapa kita dididik untuk melaksanakan sholat tanpa menunda-nunda. Ini sifat yang kedua dari Ibrahim. Jadi sifat pertama, Nabi Ibrahim dikatakan sebagai umat. Yang kedua, Nabi Ibrahim disifati qanitan lillah, yaitu orang yang senantiasa taat kepada Allah. Sifat yang ketiga di ayat ini, di surah An-Nahl ini, Allah katakan hanifa, yaitu orang yang lurus. Hanifa, orang yang lurus. Al-ma'il ila millatil Islam, yaitu lurus agamanya. Ini apa maknanya? Yaitu taat saja kepada Allah itu tidak cukup. Selain kita mesti taat, kita itu mesti hanif, mesti lurus. Tentu maknanya begitu luas hanif itu. Yaitu jika dimaknai secara sederhana, ada tidak cukup kita taat kepada Allah, tetapi kita dalam ketaatan itu mesti ikhlas. Inilah faidah pelajaran selanjutnya. Kita belajar zikir, belajar bermakmum, belajar menjadi muslim yang taat, juga belajar menjadi pribadi-pribadi yang hanif, yang lurus ibadahnya lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin. Itulah dengan senantiasa mendawamkan dua zikir yang sudah dibimbingkan kepada kita, khususnya zikir khafi. Itulah supaya senantiasa hanif, lurus hati kita, senantiasa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat selanjutnya, sifat yang keempat, adalah kembali menegaskan, kembali memperkuat bahwa taat itu tidak sekedar cukup taat. Maka dikatakan sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah bukan orang yang musyrik. Padahal kalau sudah dikatakan qanitan lillah, taat kepada Allah, sudah pasti dia tidak musyrik. Tetapi di sini disebutkan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin. Ia taat kepada Allah, ia adalah orang yang hanif, agamanya lurus, walam yaku minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Inilah mengandung faidah bahwa syirik itu tidak hanya perbuatan lahiriah,
Tidak hanya berupa menyembah berhala, patung-patung dan lain sebagainya. Tetapi ada syirik yang kadang tidak terlihat. Itulah asyirkul khafi, syirik yang samar, yaitu kita ibadah bukan karena Allah. Kita ibadah ria, mengharapkan balasan bukan dari Allah. Maka inilah sifat yang keempat dari Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik, artinya tadi menegaskan keikhlasan Nabi Ibrahim. Dan begitulah kita belajar zikir, kita belajar membersihkan segala bentuk kesyirikan yang ada di dalam diri kita. Baik itu syirik jali, jelas terang-terangan, segala bentuk syirik dengan la ilaha illallah terhapuskan. Orang yang kufur kepada Allah dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, hilang semua kekufurannya. Begitu pula segala bentuk kesyirikan dan kekufuran batin berupa riya dan lain sebagainya dikikis habis dengan zikir yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid. Ini sifat yang keempat. Sifat yang kelima adalah syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim itu sangat mensyukuri nikmat Allah. Dikatakan dalam bahasa Arab, an'um itu menunjukkan nikmat, tapi nikmat yang kecil, tidak nikmat yang besar. Kalau nikmat besar itu ni'am. Ni'amun itu nikmat-nikmat yang besar. Tetapi an'um itu nikmat yang kecil. Apa maknanya? Nabi Ibrahim jangankan diberi nikmat besar, diberi nikmat kecil sedikit saja, Nabi Ibrahim begitu bersyukur. Sehingga saking bersyukurnya, beliau itu mempunyai kebiasaan tidak mau makan kecuali mengajak orang lain. Kalau kita kan bersembunyi kalau ada orang mau ikut makan ya. Tapi Nabi Ibrahim justru mencari orang supaya diajak makan bersama. Sehingga pada satu waktu disebutkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib bahwa Allah mengutus malaikat, rombongan malaikat, ketika Nabi Ibrahim mencari orang untuk diajak makan, tidak ditemui satu orang pun, sehingga Allah mengutus rombongan malaikat, tetapi dalam keadaan mereka itu berpenyakit, penyakit kusta, penyakit kulit ya, penyakit kusta. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak mereka makan, tetapi mereka enggan. Kenapa? Kami ini berpenyakit kusta. Nanti engkau akan tertular oleh penyakit kami. Apa jawaban Ibrahim? Jawaban Nabi Ibrahim sungguh mencengangkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Justru saat ini aku wajib untuk makan dengan kalian. Mengapa? Karena jikalau kalian kedudukannya tidak mulia di hadapan Allah, mustahil Allah menguji kalian dengan ujian yang begitu berat seperti ini. Lihat Nabi Ibrahim. Begitu bersyukurnya kepada Allah. Kita belajar zikir adalah belajar bersyukur. Barang siapa yang ingat kepada Allah berarti dia sedang bersyukur. Nah, singkat saja karena waktu sudah akan habis. Kemudian sifat yang terakhir, sebenarnya ada beberapa sifat lagi ya. Ada sampai 9 sifat. Tetapi dicukupkan saja sampai sifat yang keenam. Yaitu Allah katakan di dalam ayat ini, ijtabahu. Allah pilih Nabi Ibrahim. Di antara sekian manusia yang ada pada saat itu, Allah memilih Nabi Ibrahim linnubuwah. Untuk mendapatkan kenabian dan kerasulan dan khullah. Menjadi kekasihnya. Nah ini juga kita bersyukur kepada Allah dari sekian banyak manusia yang hidup pada masa kini. Allah pilih lisan kita untuk senantiasa berzikir menyebut la ilaha illallah. Juga Allah pilih hati kita untuk senantiasa menyebut asmanya. Menjadi tempat di mana asmanya senantiasa hidup. Nah, inilah beberapa sifat Nabi Ibrahim yang kita jadikan pelajaran dalam suluk kita berguru kepada guru mursyid. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, istiqamah mengamalkan zikir yang sudah dibimbingkan, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Terima kasih kepada para wakil talqin, kepada Bunda Haya, kepada siapa saja yang menjadi wasilah kita
bisa sama-sama khidmat pada pagi hari ini. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي